Sore guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Biasanya saya isi freon real di tempat konsumen, ini tidak. Mumpung ada uji, mau mampet mau tidak, ini saya nggak urusan. Intinya saya kasih tahu caranya, tutorial cara isi freon nih. Kalau seperti ini, saya unggah cara ini mungkin masuk ini di logika, kemudian para pemula akan mengikuti. Jadi caranya sederhana, mau mampet atau tidak, ini cara, saya ngasih cara, Anda sesuaikan dan Anda praktekin. Kalau nonton video saya, mau praktek mau nonton, ini sudah pasti bisa. Saya menjamin bisa 100%. Karena apa? Banyak yang real, tidak saya tipu, kemudian tidak saya edit. Jadi kalau ada yang komen misalkan ini ono anai, saya nggak main ini. Ngapain saya ngurusin komen seperti itu? Karena saya ada dasar. Prakteknya memang seperti itu dan membuahkan sebuah hasil. Saya akan uji untuk Anda cara ini. Jadi kalau misalkan Anda mau mengerjakan kulkas, isi freon, tentu ada cara. Kalau versi saya tentu ada trik-triknya supaya tidak mampet. Saya tentu sudah menguji ribuan video dan ini tidak mampet. Makanya saya akan uji isi freon, tutorial isi freon. Apa yang saya pegang dulu, ngapain saja saya di belakang kulkas, Anda saksikan. Jadi kalau para pemula latihan isi freon, sudah pasti saya jamin bisa jadi tukang. Anda saksikan. Oke guys. Kalau yang namanya mau isi freon ini ya. Jadi mau isi freon, yang dilakukan tentu satu ini. Pres ini sudah terelas rapih atau tidak ada las-lasan, artinya masih semula, hanya mampet di filter misalkan. Anda biarin aja ini si pres ini, pipa tekan ini rapet. Kemudian yang harus Anda perhatikan, di pengisian ini harus dibolongin dulu ini, dipotong atau kasih pentil. Ya. Sebelum Anda pasang filter, ini diingat, ini karena ini ada hisap bolong, kemudian pres sudah nyambung, ini harus dihidupkan. Ini untuk membaca tingkat kotornya kondensor, las-lasan ini misalkan Anda ngelas ini buntu, ini kan sudah pasti tidak keluar. Atau tekanan pres ini lemah, ini dari awal saja ini tentu sudah bisa dibaca. Makanya sebuah kulkas, kalau Anda nggak harap kulkas, ini sebenarnya dari awal ini sudah ketahuan ini penyakit kondensor rapet atau pres lemah ini dari awal sudah ketahuan. Jadi ini saya sudah utuhin ini. Pres nyambung semua, hanya filter. Belum bisa pasang. Kemudian pipa pengisian ini harus bolong. Ini terakhir termasuk sebelum vakum. Oke, saya tadi bilang, kalau dicolokin ini untuk membaca tingkat kotor atau kebuntuan pada las di kondensor. Saya misalkan colokin ini. Oke. Ini sebenarnya untuk membaca. Kalau las-lasan saya ini rapet misalkan, ini berarti langsung kebaca dari awal. Kalau kotor misalkan, ini kebaca dari awal. Oke. Sudah. Kalau sudah tekan buka, kira-kira 2 menit atau 3 menit ini sebelum pasang filter, sudah kebaca bahwa ini tekanan bagus, kemudian tidak sumbat las-lasan, lakukan cabut kompresor dan las filter. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal las filter. Ini sengaja tutorial karena ini super ini untuk Anda. Ada pesanan juga videonya ini. Ini mau mampet mau tidak saya nggak urusan. Ini hanya cara
kalau mau isi freon, langkahnya ini. Jadi ada langkah yang bisa dipastikan kalau ada masalah dari awal ini sudah kebaca ini sebenarnya. Oke guys, jadi ini digas terus untuk Anda para pemula ini. Oke, saya akan las filternya ini. Anda lihat trik ini setelah filter ini ngapain? Ini mumpung ada konten terbuka ini. Artinya saya ada kompresor, ada kondensor. Saya kerjaan mesin cuci males ngupload. Mesin cuci melun. Filter las setelah Anda pastikan angin coy. Kacau ini. Ini mau mampet mau tidak saya nggak urusan, intinya cara, karena saya sudah membuktikan. Ini kondensor sudah ngangkrak zamannya live. Saya biarin di atas. Apakah ini banyak kotoran atau tidak? Sudah saya las filter ini. Jadi awalnya ngerjain wilayah pipa pres. Kalau sudah seperti ini, sudah terpasang filter seperti ini, oke, Anda colokin. Ini dicolokin. Kenapa ini harus dicolokin? Wajib ini. Karena untuk membaca kalau las-lasan ini rapetin. Jadi setiap ada las-lasan kemudian colok. Ada las-lasan kemudian colok. Terakhir saya misalkan ngelas filter, saya colok juga bahwa ini keluar angin atau tidak. Memastikan las-lasan saya rapet atau tidak buntu. Ini keluar angin tapi masih panas. Jadi seperti itu langkahnya ya. Ntar ada cara lagi nih, memang saya khususkan. Ini masih panas, ntar dulu. Jadi ditekan buka supaya bersih. Ntar saya cari air. Anda pasti bisa ini. Sudah dingin, ini pastikan ini. Bahwa keluar, tekan. Ya. Bahwa ini bisa dipastikan hitam atau tidak, ini kebaca. Dari awal ini. Isap ini tidak ada hubungannya pipa balik. Jangan utik-utik kalau freon ini seperti itu. Oke. Ini bisa kebaca juga kalau ini kotor, kalau ini buntu, ini kebaca ini. Tuh. Ya maklum saja, ini kan sudah lama kondensor ngeletak di. Ini intinya mau mampet atau tidak saya nggak urusan. Oke. Sudah, ini pastilah selasan rapat semua ini ya. Kemudian bolong ini tidak buntu, saya akan cabut lagi, tinggal sambung kapiler ini.
Kapiler pun ini tidak sesuai panjangnya karena ini hanya untuk konten, sudah terlanjur dilem. Jadi ini untuk tutorial cara, hanya cara. Sudah. Kemudian vakum ini saya pasang lagi juga. Oke. Sudah dipasang, kemudian dilas. Setelah dilas, saya mau ngapain Anda lihat. Oh, arahnya ke sono ya. Kapiler sudah saya masukin. Ya. Vakum sudah saya masukin. Cek bolong filter sudah saya lakukan. Kemudian ini tinggal pasang kapiler. Ah. Oke. Sudah saya las kapiler dan vakum. Apa yang saya lakukan lagi, Anda lihat ini. Saya tentu akan pastikan lagi kapiler ini bolong, ini vakum. Ya, tentu saya hidupin. Atau las-lasan ini saya buntu atau bocor, ini kebaca dari awal juga. Saya akan colokin lagi nih. Ini keluar angin. Kalau misalkan ada masalah bocor di sini nih kebaca bunyi nih. Jadi dari awal ketahuan. Sudah terpasang seperti ini ya. Vakum dites hidup dan saya sambil ngisi metil ini. Jadi ini saya sambil isi metil. Posisinya sudah pasang vakum. Kemudian sudah pasang vakum ini posisinya. Vakum sudah terpasang, filter terpasang. Saya tinggal isi metil kira-kira 2 tutup dan Anda lihat ini. Saya langsung tutup. Buka. Buka tutup pengisiannya. Ya. Oke, seperti ini. Dan Anda lakukan ini nih. Harus lakukan ini nih. Kalau ditutup di sini, vakum Anda bisa baca ini. Bahwa ini bisa vakum atau tidak, ini dari awal juga ketahuan ini. Kalau ditutup pengisian dengan jempol, ini vakum ini keluar atau tidak, atau semakin berkurang atau keluar terus, ini kebaca. Kalau ada kebocoran di pipa balik atau evap atau las-lasan di pengisian, ini kebaca dari awal ya. Jadi sebenarnya sederhana sekali. Kalau semakin habis bahkan sampai hilang, berarti las-lasan dan isap ini sudah pasti ini rapat semua. Saya lepas ini. Kalau sudah seperti ini, sudah dites vakum juga, tinggal satu cara ini. Anda lakukan
pengisian. Ini mulai dipasang freonnya. Jadi caranya seperti itu. Yang saya lakukan sudah lama menggunakan trik ini. Ini perkara mau mampet atau tidak saya nggak urusan. Ini hanya cara isi freon. Saya pasang selang, ya. Tentu ini vakum ini. Saya lagi vakum bunyinya ini. Sudah pasang selang. Ini lagi vakum ini, ya. Jadi isi freon ini sebenarnya dari awal kalau ada masalah ketahuan ini. Saya buka freon, oke. Setelah vakum ini habis, buka freon, ya, buka freon, keluar di vakum. Metil tentu sudah terisi. Kalau sudah semakin melemah angin freon ini, baru Anda tutup. Kenapa isi freon ini cepat? Seperti ini langkahnya. Kalau sudah melemah, freon ini sudah melemah, ini anginnya, Anda tutup. Ini belum begitu melemah. Kalau ini hanya untuk cara. Jadi ini saya tidak optimis karena sambungannya selang. Jadi ini hanya cara saja supaya Anda paham ini. Takutnya kalau lagi di lapangan tidak paham. Sudah melambat baru saya tutup. Ini freon ini ya. Vakum ini tutup ini. Metil sudah cek, buntu sudah semua, ya. Kemudian sudah vakum, terpasang freonnya, vakum sudah dilas, tentu ini sudah dingin, baru dibuka freonnya ini. Oke. Jadi dibuka, buka freonnya dan pegang pipa pres, pipa kondensor awalnya Anda pegang, anget atau tidak. Kalau anget berarti freon masuk, ya. Kemudian semakin anget misalkan, saya tutup, oke. Ini sudah anget ini. Ini kebablasan ini, tidak pakai kapiler ini, ya. Ini sudah anget. Misalkan diraba dari awal, ini pipa pertama anget, terusan merambat, terus Anda raba semakin anget sampai kapiler, filter, otomatis kapiler ini anget juga. Nah, kalau sudah anget seperti ini, dipegang berasa bergetar, optimis ini tidak bakalan buntu. Ini freon berjalan itu. Anda bisa lihat, ya. Saya akan lihat, ini saya kurangin ini kebanyakan. Saya akan lihat di dalam. Tuh. Ini dingin ini.
Ini freon ini berjalan. Oke. Ini dingin ini. Ya, ini freon. Saya akan kurangin. Kapiler ini memang tidak memenuhi syarat, ini paling semeter ini. Cuman untuk tutorial cara pengisian. Tekanannya saya kurangin. Saya pegang filternya, saya kurangin. Ya, saya tutup. Berapa ini? 18 ini misalkan, tapi ini nggak sama ini. Ini hangat. Saya menjamin ini tidak buntu kalau hangat. Tuh. Kan putih. Ini pipa hangatnya kapiler ini harus di. Saya akan lihat di dalam. Ini freonnya berjalannya seperti ini. Mana ada yang bikin buntu ini. Ini freon berjalan itu. Ya. Dingin ini. Anda bisa lihat freon. Nggak freon, nggak metil, ini semuanya campur ini. Ada oli mungkin bekas kemarin. Ini campur. Oke, jadi seperti itu. Oke guys, saya kasih tahu ini keterangannya. Jadi pertama, kalau kondensor ini masih utuh, Anda cukup potong pipa pengisian, potong pipa filter, buang, kemudian hidupin. Ini untuk melacak kotor atau tidak, atau ada oli atau tidak ini. Sudah. Kalau sudah, tinggal pasang filter las. Pengisian masih tetap ini. Kemudian sudah filter dipasang, Anda colokin lagi. Ini untuk melacak kalau ini rapat atau tidak, atau bocor las-lasan belakang filter. Sudah, buka tekan semenit 2 menit, keluar, langsung Anda pasang kapiler dan vakum. Elas lagi, di filter, pasang kapiler dan vakum. Sudah dielas, Anda colokin lagi, kemudian vakum ini keluar angin atau tidak. Kalau keluar angin, berarti ini saya menjamin tidak buntu di las-lasan ini. Sambil ngetes angin ini keluar, Anda baru masukin metil 2 tutup di pengisian. Belum dilas ini, ya. Sudah masuk, buka tutup 2 menit, lari nih si metil ke kondensor. Baru cabut lagi. Kalau menggunakan kapiler, ini Anda masukin pengisian dan las. Sudah Anda las pengisian, baru vakum. Hidupin, pasang selang, kemudian vakum dan isi freon. Kalau dalam pengisian freon, isi freon ini isi sampai 5. Kalau 5, ini bisa dibaca ini, angetnya sampai mana, kemudian dipegang filternya bergetar atau tidak. Ini melacak untuk supaya dari awal ini mampet atau tidak, ini kebaca. Kalau tidak diragukan lagi, Anda masuk ke evap, dengerin di evap. Ada suaranya ces atau tidak atau kerucuk. Kalau bunyi, berarti titik 5 ini tidak mampet. Anda tambahin ke 10, ya. Ke 10, Anda tutup lagi. Pegang filter, angetnya sampai mana kondensor, sampai filter atau tidak. Getar filternya, berarti ini freon masih belum mampet. Jarum berhenti nih di 10. Dengerin kurang tanggung lagi, dengerin di evap. Evap bunyi, berarti beres perkara. Anda tinggal tambahin, kalau kurang dingin tambahin
Kalau kedinginan kurangin. Caranya seperti itu. Sore guys. Oke guys, jadi ini saya menjamin tidak mampet ini. Saya juga bingung ini kalau ngisi freon kenapa ini tidak mampet. Ini saya bingung malahan ini. Keluhan semua tukang isi freon ini mampet. Kenapa ini tidak mampet? Saya heran ini. Oke. Ini tidak bakalan maksimal karena ini sudah disambung kemudian pakai selang untuk uji. Jadi ini tuh. Ini saya membuktikan saja bahwa ini sudah pasti dingin dan freon ini berjalan. Tuh. Tuh. Kan. Oke. Ini jalan, nggak ada rumusnya mampet tuh. Kuncinya kapiler juga ini dorong ini kapiler ini. Kemudian ini satu narik. Beres perkara tuh. Seperti itu. Berarti ini berjalannya freon seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ini sepele, tapi ini penting ini untuk para pemula. Sore guys.